Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat, kaum muslimin wal muslimah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Mari kita jemput firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembalikan semua, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 105. Saudara, sebagai umat Islam, hidup di antara manusia-manusia yang sombong, dengki, licik, bahkan ada yang telah buta mata hatinya terhadap kebaikan-kebaikan. Di antara penyakit rohani yang ada di dalam diri manusia, seperti kesombongan, kedengkian, kelicikan, itulah penyakit yang sangat berbahaya. Karena korbannya tidak hanya dirinya sendiri, tetapi terbawa kepada orang lain yang ikut memikul akibat dari perbuatannya itu. Maka judul kajian kita kali ini ialah dengarkan Nuh di hati kita. Saudara, kesombongan itu muncul dari mulai yang bersifat kebendaan, berkelanjutan kepada berbagai bentuk dalam jiwa yang menganggap dirinya adalah segalanya, karena dia merasa paling ada, paling bisa. Dari judul ini kita akan dapat memetik hikmahnya. Apa sebenarnya yang membuat orang menjadi arogan, menjadi sombong, padahal Nuh selalu memanggil untuk kebaikan. Saudara yang berbahagia, kaum muslimin wal muslimat, umat Muhammad yang terpilih dan terhormat. Orang sombong dan arogan itu seperti kata pepatah Melayu, beraja di hati bersutan di mata. Di hatinya dia merasa dirinya adalah segalanya. Dirinya adalah raja, merasa paling kaya, punya pangkat dan jabatan yang paling menentukan. Apa yang dia lihat harus dimilikinya. Memiliki kecakapan luar biasa sehingga ia merasa paling pintar dan paling cerdas, paling ditakuti dan paling diikuti oleh semua dan semua kemauannya. Orang-orang yang licik juga sombong, karena kelicikannya itu bisa mengalahkan orang lain. Bisa korupsi sehingga mabuk kemenangan. Tidak peduli tindakannya itu memakai pola belah bambu, yaitu kaki menginjak yang satu sementara tangan membelah yang lainnya. Makanya pepatah belah bambu itu adalah rela menginjak orang lain untuk sebuah kemenangan semu
dirinya sendiri. Saudara yang berbahagia, kemudian orang-orang yang sombong tidak memperdulikan sama sekali apa yang telah terjadi di sekitar hidupnya. Apakah itu kemarau, banjir bandang, musim paceklik, pengangguran bertambah banyak, kas negara kosong, sehingga membuat orang lain menderita. Ia tetap saja ndablek, membandel. Dan orang-orang sombong itu dengan keangkuhannya menari-nari di atas keberhasilannya. Mereka terus mempertontonkan kecongkakan dan keserakahannya dengan harta, pangkat dan jabatan, kehormatan dan apa saja yang bisa dipamerkan. Berbagai musibah dan keadaan yang seharusnya membuat dia sadar, justru mereka semakin kurang ajar di mata orang lain. Mereka tetap saja sombong, angkuh, dan lupa daratan. Seakan-akan semua yang ada pada dirinya hanya adalah usaha dirinya sendiri, maka lenyaplah Tuhan di matanya. Saudara yang berbahagia, padahal sudah ada contoh-contoh sebelum saat ini yang memperingatkan kita bagaimana orang-orang yang diperingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Waktu itu semakin sering mereka diperingatkan, semakin jauh mereka membuat kerusakan. Mereka dengan sombong, congkak, mencemooh, mentertawakan, menutup telinga mereka rapat-rapat dengan jari jemari mereka terhadap peringatan Nuh. Sedikit pun orang-orang sombong itu tidak sadar bahwa mereka telah memasuki jalan yang sesat. Saudara, apakah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Nuh semua itu disepelekan oleh mereka? Peringatan itu justru membuat mereka berlari semakin jauh dalam kesenang-wenangan dan kezaliman mereka. Saudara, bayangkan saja, selama ratusan tahun Nabi yang sabar ini menyuruh kaumnya, tapi selama waktu itu pula konon hanya 3 orang yang mau mengikuti ajakannya. Mereka bukan hanya menghina Nabi-Mu, tapi juga menganggapnya gila. Terlebih ketika beliau membuat bahtera di atas lautan pasir. Pada saat kemarau yang kering kerontang itu, Nabi ini tetap tabah menjalani seruan kebaikan. Ia hanya mengeluh kepada Tuhan dan bermunajat kepadanya. Dalam Al-Quran, surat Nuh ayat 5-12. Yang artinya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyuruh kaumku siang dan malam, tapi tidak satupun seruanku selain membuat mereka kian lari menjauh dariku. Setiap kali kuseru mereka untuk mengikutiku, agar engkau mengampuni mereka. Mereka tutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka. Mereka selimutkan pakaian ke tubuh mereka. Mereka terus-menerus dalam kesewenang-wenangan mereka. Dan mereka kian sombong sejadi-jadinya. Lalu kuseru mereka terang-terangan. Kuseru mereka secara terbuka. Kusuruh mereka dari hati ke hati. Kukatakan, mohonlah ampun kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan untuk kalian hujan yang deras dari langit, menolong kalian dengan harta yang berlimpah dan keturunan yang banyak, membuatkan kebun-kebun dan sungai-sungai untuk kalian. Ya, surat Nuh surat 71 ayat 5-12. Saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Dan itulah dia orang-orang yang sombong. Peringatan sudah terlalu sering mereka dengar, ajakan sudah terlalu sering mereka terima, tapi mereka tetap dalam ketolonan dan kepongahan mereka. Maka nista maja utama ku tenggelamkan mereka semua, kata Tuhan kepada Nabi Nuh. Sebab syirik dan kemaksiatan mereka benar-benar telah
membuat azab datang untuk mencabik-cabik mereka. Datanglah kemarau kala itu yang menyiksa orang-orang yang sombong. Kemudian berhenti, lalu datang lagi azab baru yang lebih besar. Gelombang banjir besar menenggelamkan mereka. Mereka diombang-ambingkan air bah dan badai yang amat dahsyat. Bila kemarau telah membuat mereka menderita, maka banjir membuat mereka mengap-ngap dan mati. Apakah azab yang dialami oleh kaum Nabi Nuh itu sama dengan bencana yang telah kita alami sekarang? Tidak, saudara. Sebab bila bencana kaum Nuh hanya memangsa para pendosa saja, tetapi bencana yang sekarang kita alami itu ikut memangsa orang-orang yang taat kepada Allah. Dari sisi waktu, mungkin bencana kaum Nuh lebih lama, tapi dari sisi korban dan kerugian, bencana kita sekarang jauh lebih besar. Lalu, apakah ini berarti bahwa dosa-dosa dari kepongahan saudara-saudara kita jauh lebih besar dari dosa-dosa kaum Nuh? Bisa jadi. Apakah indikasinya? Hitung saja kerugian-kerugian baik ekonomis, psikologis, ekologis, politis, maupun yang lainnya yang telah kita derita sekarang ini. Belum dihitung beberapa nyawa yang melarang akibat banjir bandang yang datang tiba-tiba setelah hutan yang dirambah habis oleh para cokong yang sombong, angkuh dan mau menang sendiri. Bapak, ibu-ibu, saudara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Bukankah kepada kita Allah Subhanahu wa taala sudah sering memperingatkan melalui ayat-ayatnya agar menjaga kelestarian hidup? Bukankah kita sudah sering diperingatkannya untuk tidak menumpuk-numpuk kekayaan terlalu rakus, sementara orang lain menderita kelaparan? Apalagi dengan mengeksploitasi manusia dan alam. Bukankah tidak sedikit para ulama yang menganjurkan kita untuk segera membuat bahtera-bahtera iman dalam hidup agar terselamatkan dari bencana? Bukankah sudah banyak Nuh zaman ini yang menyadarkan kita untuk menyembah Tuhan dan bertakwa kepadanya dan mentaati Nabi? Penyembahan di sini mencakup seluruh kewajiban dan hal-hal yang dianjurkan, baik yang berkenaan dengan perbuatan hati maupun perbuatan anggota tubuh. Takwa adalah menahan diri dari segala yang dilarang dan dimakruhkan. Dan ketaatan kepada Nabi adalah akumulasi dari ketaatan melaksanakan kewajiban dan menjauhi segala larangan. Penyembahan berarti konsistensi dalam melakukan setiap kebaikan yang bermanfaat untuk sesama makhluk dengan dilandasi oleh norma-norma Al-Quran dan Al-Hadis. Takwa berarti memelihara diri dari setiap perbuatan yang merusak, yang merugikan diri dan orang lain. Takwa berasal dari kata waqa, yang artinya juga memelihara atau melindungi. Ketakwaan kepada sang Nabi berarti ketakwaan kepada pembawa kebenaran. Ketaatan kepada Nabi berarti ketaatan kepada pembawa kebenaran, kepada kesadaran ilahiyah. Dan kesadaran ilahi itu pada dasarnya ada pada setiap orang, yakni nurani kita sendiri. Dalam diri kita sebenarnya ada Nuh yang selalu memberi kita peringatan akan sebab-sebab terjadinya kemarau berkepanjangan atau banjir yang menenggelamkan. Maka jangan sombong, dengarkan Nuh yang ada di dalam diri kita. Saudara, manusia memang lebih suka mengingkari hati nurani, hipokrit, munafik, menentang kebenaran yang ada di dalam diri sendiri, menutup rapat-rapat telinga dari seruan-seruannya. Kita lebih senang menguras kekayaan rakyat, menumpuk-numpuk harta,
mengeksploitasi manusia dan alam, dan menghabiskan warisan bangsa ini. Kita lalai dalam keserakahan kita, dan agaknya tidak ada yang sanggup menghentikan keserakahan kita selain kematian. Kini kita sudah dilanda banyak bencana akibat keserakahan manusia yang membuat manusia lain menjadi miskin, kehilangan mata pencaharian, banyak yang menjadi pengangguran. Kalau kita bekerja dan keluarga sangat menderita dengan penghasilan yang sangat minim. Ekonomi kita menjadi terpuruk. 2/3 uang negara berada dalam kantong-kantong orang yang sebelumnya serakah dalam memanfaatkan momen mumpung jadi pejabat. Lumbung-lumbung padi di desa kosong, biaya produksi tanaman tinggi, dan pertanian tidak seimbang dengan harga jual hasil panen. Bencana, semua itu adalah bencana nasional. Belum cukupkah semua itu untuk menjadi alasan bagi kita agar segera menundukkan kepala dan dapat merendahkan keangkuhan? Tidakkah kita mau terus menyeru, faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Orang-orang yang sombong dan tamak, maukah memohon kepada Tuhan yang sesungguhnya Dia Maha Pengampun? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba an tasruhu suhifahu falyuksir fiha minal istighfar." Artinya, barang siapa yang inginkan lembaran catatan amal perbuatannya menyenangkan, maka hendaklah ia memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Hadis riwayat Baihaqi melalui Zubair. Saudara yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala terus mengingat manusia melalui ayat-ayatnya. Dosa yang dilakukan oleh sebagian orang akibatnya akan dirasakan oleh banyak orang di sekelilingnya. Karena itu hati-hatilah, bencana dan azab yang akan datang lebih besar lagi jika orang-orang yang sombong itu tidak mau menundukkan kepalanya kepada Allah, dan orang-orang yang baik pun tidak mencegahnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tahsabannalladzina zalamuna minkum khassah." Takutlah engkau akan suatu bencana bila ia tiba tidak hanya menimpa orang-orang yang jahat saja, tapi orang yang baik pun akan terkena akibatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, fazalika adhaful iman." Bila melihat satu kemungkaran, maka hendaklah engkau cegah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Bila kamu tidak mampu, kamu tidak punya kekuasaan, maka cegahlah dengan hatimu. Artinya bencilah dengan hatimu. Itulah selemah-lemah iman. Saudara, mari kita perbaiki sirah tindak tanduk kita untuk tidak mengulangi perbuatan zalim. Mari kita jadikan musuh bersama keraskusan, keserakahan, koruptor, mencuri milik rakyat kepada umat Muslim yang mengajarkan perintahnya dan berada di jalannya, sekalipun dalam keadaan papa dan miskin sekarang ini. Yakinlah Allah akan menurunkan azab bagi orang-orang yang sombong. Dengan semua bencana ini, kaum muslimin, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga masyarakat kita dari bentuk-bentuk kejahatan yang membuat orang lain menderita dan membawa kita masuk ke dalam kelompok yang merugi. Semoga Allah mengampuni mereka yang alpa dengan anugerahnya selama ini, dan kepada kita yang senantiasa berada dalam lindungannya.
dalam menjalankan amal ibadah sehari-hari dalam kehidupan dunia dan ukhrawi. Kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.